Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron memantik aksi kecaman dan juga unjuk rasa di berbagai belahan dunia. Pernyataan Macron yang menyatakan Islam dalam krisis di seluruh dunia dianggap melukai umat Islam. Unjuk rasa hingga aksi boikot barang-barang yang merupakan produk Prancis terjadi di berbagai kota termasuk Indonesia. Lalu bagaimana sebaiknya masyarakat kita menyikapi pernyataan Presiden Macron? Kita akan berbincang dengan Ketua PBNU, Kiai Haji Marsudi Suhud. Pak Marsudi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsudi, PBNU telah menyatakan mengecam apa yang disampaikan oleh Presiden Macron. Ada beberapa statement yang kemudian dianggap menghina Islam, melukai perasaan umat Islam. Bagaimana kemudian Anda melihat potensi dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Presiden Macron ini? Ya, potensi atau dampak yang disampaikan karena karikatur Nabi besar Muhammad SAW dan juga atas statement Presiden Prancis yaitu Presiden Macron itu pasti melukai terhadap perasaan umat Islam sedunia. Karena melukai ini akan ada pasti hal-hal yang memang tidak diharapkan oleh Prancis seperti halnya terjadi di beberapa negara, yaitu tentang boikot tidak membeli barang-barang produksi terjadi. Nah, yang sedemikian ini sesungguhnya kalau kita sederhanakan, ini di Prancis ini namanya mencaci maki itu masih dianggap kategori bebas mengeluarkan pendapat. Kalau mencaci maki itu sebagai hate speech, tapi itu termasuk kategori kebebasan mengeluarkan pendapat atau bahasa lainnya adalah hurriyah ibda'i ar-ra'yi, freedom of speech. Nah, freedom of speech yang semacam di Prancis ini itu kan sesungguhnya merupakan cacian atau makian atau hal-hal yang tidak terpuji menurut ajaran agama mana saja. Hanya persoalannya, cacian makian ini tidak termasuk dalam jerat hukum di sana, karena di sana itu termasuk kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi kalau itu digambarkan seperti ini, ada orang punya anak, namanya Muhammad, dan orang lain punya anak namanya Marconi misalnya. Dan si Marconi itu mencaci maki Muhammad, dan Muhammad kemudian menempeleng Marconi. Lalu apa yang harus dilakukan kepada kedua orang tua itu? Ketika ada terjadi demikian, kalau orang tuanya kemudian ikut kepada anaknya, itulah yang terjadi sekarang ini. Seperti Presiden Prancis. Yang padahal mestinya dua-duanya itulah yang harus disampaikan untuk jangan sampai melakukan mencaci maki dan juga jangan sampai menempeleng kepada orang. Mencaci maki memang itu adalah freedom of speech di sana. Walaupun kalau di Indonesia mencaci maki itu ada hukumnya di sini, yaitu hate speech masuknya. Nah, sementara menempeleng atau berbuat kekerasan di sana itu jerat hukum. Nah, ketika demikian, maka tidak akan pernah berhenti nanti ketika sebuah negara mencaci maki, mengolok-olok, menjelekkan orang itu dianggap sebagai freedom of speech atau kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, ketika terjadi sedemikian ini, yang harus dilakukan oleh orang tua mestinya ngajari kepada anaknya untuk tidak saling caci memaki dan tidak pula menempeleng orang lain. Itu yang diajarkan. Jadi kalau kemudian setelah
dicaci maki, kemudian berantem ada nempelengnya, kemudian yang nempeleng itu dituduh hardliner atau dituduh bahkan teroris. Nah, yang semacam inilah yang tidak akan pernah berhenti ketika nanti akan terjadi sekarang semacam ini, mungkin pada kedepannya lagi akan bisa terjadi lagi. Itu. Baik. Jika tadi Anda mengatakan dampaknya saat ini memang aksi boikot produk Prancis sudah berlangsung di beberapa negara termasuk juga unjuk rasa di Indonesia, juga informasi kemungkinan akan ada unjuk rasa di kedutaan Prancis pada pekan depan, tapi kita sambil melihat nanti bagaimana perkembangannya. Bagaimana kemudian Pak Kiai melihat kondisi saat ini? Bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi situasi saat ini? Untuk menyikapi situasi semacam ini yang tadi saya gambarkan kayak orang Muhammad atau punya anak Muhammad dan Marconi, ya kita bisa dan memang dijamin oleh undang-undang untuk kita menyampaikan pendapat kita melalui sikap-sikap kita, melalui demonstrasi atau melalui unjuk rasa untuk disampaikan, karena itu pun di sana dijamin oleh undang-undang yang masih dianggap itu adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, ketika demikian yang terpenting ketika kita akan menyampaikan pendapat dan akan menyampaikan unjuk rasa atau apapun namanya, yang penting disampaikan dengan cara damai atau dengan yang mencerminkan akhlak, yang ini juga akan dilakukan di negara-negara kita sendiri, jangan sampai merusak dan jangan sampai melanggar pada hukum. Itu intinya itulah aspirasi-aspirasi semacam ini sesungguhnya pemerintah pun sudah melaksanakan dan melakukan aspirasi Indonesia kepada pemerintah Perancis. Presiden sudah menyampaikan, Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan. Harapan ini ya tetap saja kita sampaikan, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar koridor hukum. Itu intinya. Baik, PBNU sendiri meminta apa kepada pemerintah? Tadi secara resmi Presiden Jokowi sudah menyampaikan sikap Indonesia mengecam keras apa saja statement yang sudah disampaikan oleh Emmanuel Macron. Bagaimana Pak Marsudi melihat ini? Apa langkah lebih tegas yang harus dilakukan pemerintah? Tentu menyampaikan kepada pemerintah dari kemarin statement PBNU secara terbuka pun disampaikan, meminta kepada pemerintah untuk turut serta menyampaikan opini-opini publik Indonesia, aspirasi-aspirasi bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini, untuk disampaikan kepada pemerintah Perancis yang agar supaya jangan sampai terulang lagi bahwa perbuatan hate speech, perbuatan membuat karikatur yang intinya adalah bisa itu diartikan mencaci maki atau ketidaksenangan terhadap agama Islam jangan sampai terulang, karena itu terus-menerus akan menjadi pemicu, akan menjadi hal-hal yang terus mengakibatkan bisa hubungan satu negara dengan lain menjadi kurang baik. Itu. Baik, di sisi lain ada kekhawatiran bahwa isu ini akan menjadi bola liar, bahwa meskipun kita sepakat tadi Pak Marsudi mengatakan penyampaian pendapat harus dilakukan dalam koridor hukum yang tepat sehingga pesan-pesan itu tersampaikan juga dengan tepat. Apakah ada potensi arah ke sana? Bagaimana kemudian keteladanan Nabi pada saat dulu berdakwah dan kemudian mendapatkan gangguan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan apa yang dilakukan Nabi, itu juga menjadi keteladanan yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini? Ya memang intinya bahwa begini, jangan sampai kita terpancing ketika dia mencaci maki kita, kemudian kita berbuat yang sama mencaci maki mereka, atau bahkan berbuat yang melebihi dari mereka. Caci makinya mereka itu masih dianggap kebebasan mengemukakan pendapat, sementara kita melakukan kekerasan akan tuduh kita sebagai headliner atau bahkan tuduhan teroris demikian. Padahal agama
mengajarkan untuk menjadi teroris. Ajaran Islam itu sendiri ketika terjadi demikian, itu pasti khudil afwa wa'mur bil jahili. Kalau kita mampu untuk melakukan tasamuh, dan itu diajarkan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah diludahi oleh orang pun tidak membalas meludahi, tapi namanya cutting saja, keinjek itu ya tetap saja ngulet walaupun cutting. Nah, karena manusia ya tetap manusiawi. Nah, yang diharapkan orang itu harus ada toleransi, itu jangan hanya satu pihak, tapi dua-duanya. Yang saya gambarkan misalnya, tadi ada anak namanya Marconi mencaci maki, kemudian ada namanya anak namanya Muhammad itu menempeleng. Itu orang tua harus menyampaikan yang disuruh toleransi ya dua-duanya. Jangan sampai juga mencaci maki, juga jangan sampai berbuat kekerasan. Itu intinya di situ, bukan hanya satu saja yang disuruh toleransi, yaitu yang melakukan sebuah kekerasan. Walaupun kekerasan itu tidak semua semua mengajarkan untuk melakukan sebuah kekerasan. Ketika terjadi kekerasan pula, sikap yang paling baik dan sikap yang paling utama adalah memberikan ampunan. Itulah yang disebut toleransi atau at-tasamuh. Karena yang disebut tasamuh itu al-afwu wa tajawuz an aqta'il akharin wa wad'ul a'zari lahum wa nadru ila mazayahum wa hasanatihim badalan minat tarkizi ala uyubihim wa aqta'ihim. Yang disebut toleransi itu adalah memberikan maaf. Beri maaf yang melebihi daripada kesalahannya, daripada kita tarkiz ala uyubihim wa aqta'ihim, daripada kita konsentrasi atas kesalahannya. Tapi secara manusiawi tadi saya sampaikan, cutting keinjek saja ngulet. Itu intinya. Namun memberi maaf dan memperlakukan perilaku yang lebih baik itu intinya, karena kita juga harus wa'rid anil jahilin, kita harus berpaling daripada orang yang belum paham, belum tahu alias bodoh. Jangan sampai kita melakukan kebodohan yang lain seperti yang mereka lakukan. Nanti kita akan kejebur dan kejeblos atas hal-hal yang tidak baik kalau kita melakukan balasan dengan secara yang bodoh juga. Baik, sebagai penutup Pak Kiai, sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, bagaimana kemudian kontribusi pemerintah Indonesia, kontribusi masyarakat bisa menggaungkan Islam yang damai sehingga kemudian anggapan-anggapan dan statement yang disampaikan Presiden Macron mengaitkan terorisme dengan Islam bisa terbantahkan? Ya, saya terima kasih dengan Presiden Jokowi. Saya juga terima kasih kepada Menteri Luar Negeri yang telah langsung menyampaikan aspirasi bangsa Indonesia. Yang perlu harus kita ingat bersama-sama, yang bertoleransi adalah dari dua arah. Kalau sudah terjadi semacam ini, itu la yumkinu li syai'in ayyad'ala zulma adilan illa tasamuh. Tidak mungkin bahwa kedoliman yang dilakukan oleh salah satu pihak tadi menjadi sesuatu yang dianggap adil, kecuali dua-duanya mempunyai tasamuh, mempunyai mau yang biasa mencaci maki ya mau berhenti gitu, tidak mencaci maki terus, dan yang misalnya kita yang terpancing juga kita jangan sampai terpancing lagi. Itulah sesungguhnya inti ajaran agama Islam. Tasamuh, memberi maaf, memang yang terbaik. Kalau kita tetap harus ingin menyampaikan pendapatnya, itu dijamin oleh undang-undang. Yang penting jangan sampai merusak. Nah, tapi kalau di pihak Perancis yang terus-menerus tidak akan
berhenti semacam ini karena menganggap bahwa semacam itu adalah kebebasan, ya seperti Mickey Mouse, kucing sama tikus, kejar-kejaran nggak pernah berhenti, nanti akan kayak gitu. Baik, artinya kita harus tetap bersuara, tapi catatan dari Pak Kiai harus tetap berada di ranah hukum. Protes silakan disampaikan, kecaman silakan disampaikan, tapi dilakukan dengan cara yang benar karena Islam adalah damai, sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang kontra dengan hal itu. Pak Kiai, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.